sedikit saja. Bismil abi wali ni waroil kudus ilahu wahid. Salam alaikum bismi Yeshua Masih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan ya debat sengit ya. Di situ ada Pendeta Gilbert, ada juga Stanley, pengacara daripada Gamki yang melaporkan Pak Yusuf Kalla, dan juga ada pengacara Pak Yusuf Kalla. Lalu di sana juga ada Pak Rasman Nasution kalau nggak salah. Mereka membahas tentang Pak JK terkait tentang videonya yang viral sekali, dinyatakan oleh Gamki bahwa apa yang menjadi pernyataannya terkait tentang iman kekristenan dalam satu ceramahnya itu adalah penistaan terhadap agama Kristen, karena memang tidak ada dalam ajaran kekristenan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, dan istilah syahid, mati syahid itu tidak dikenal dalam kekristenan. Justru yang ada adalah martir. Martir artinya kita ya rela gitu ya, kehilangan nyawa daripada kita harus menyangkal iman kita. Jadi mereka disebut sebagai martir. Mereka dibunuh karena iman, mereka disakiti karena iman, mereka ya dikucilkan. Bahkan teman-teman sekalian ya, seperti yang kita lihat di Nigeria gitu ya, dan beberapa negara-negara yang lain yang cukup konflik, itu orang-orang Kristen itu mengalami persekusi yang mengerikan sekali. Tapi mereka tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, teman-teman sekalian, di sini hampir ada titik temunya. Jadi kesimpulan daripada pernyataan dan debat ini adalah agar Pak JK mengampuni Ade Armando dan Gamki ya mengampuni Pak JK. Dan seperti apa teman-teman sekalian, hasilnya itu masih belum ada. Yang jelas saya mengajak kita untuk menyaksikan dulu ya diskusi dan perdebatan mereka berikut ini. Nanti teman-teman bisa menulis di komentar apa yang menjadi keputusan teman-teman dan juga pilihan teman-teman. Apakah memang ini harus damai atau seperti apa? Silakan teman-teman sekalian berkomentar dan kita simak videonya berikut ini. Teman-teman sekalian, saya di akhir video akan mengomentari ya apa menjadi pernyataan Pak Pendeta Gilbert ya. Saya kira gini, Pak Pendeta Gilbert mengambil suatu pengalaman ketika dirinya ya dipotong ceramahnya lalu dilaporkan ya karena dianggap menista ajaran agama Islam, dan itu heboh sekali kawan-kawan. Bahkan beberapa pihak yang kemudian melaporkan ya. Jadi kurang lebih seperti yang dialami oleh Pak Yusuf Kalla juga. Tetapi ada perbedaan dari keduanya. Ya, ada perbedaan. Kalau Pak Gilbert itu menyampaikan ya sesuai dengan ajaran Islam memang. Iya kan? Untuk membayar zakat gitu. Ya. Lalu dibahas tentang persepuluhan di dalam gereja Pendeta Gilbert. Ada perbandingan. Jadi katakan orang Kristen itu tidak terlalu susah-susah. Sementara orang Islam ini agak susah dalam menjalani agamanya, tetapi mereka taat gitu. Ini salah satu contoh gitu. Berbeda dengan pernyataan daripada Pak Yusuf Kalla. Semua pihak, baik Kristen maupun Islam, jika membunuh, ya Kristen berpikir demikian. Jika dia membunuh orang Islam, maka dia yakin syahid dan masuk surga. Nah, ini yang dinyatakan keliru dan menyesatkan kawan-kawan. Karena memang dalam ajaran kekristenan sama sekali tidak dianjurkan demikian. Kita tidak bisa membunuh karena agama. Kita tidak bisa jadikan dalil gitu ya. Oleh karena pembelaan saya terhadap Tuhan Yesus, maka saya boleh membunuh. Tidak ada. Justru yang ada, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru kita yang dianiaya dan kita dipaksa untuk mengampuni gitu. Ya. Itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ajaran Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan gitu ya. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Kamu jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi kalau posisi Pak Gilbert ya, Pendeta Gilbert itu memang jelas ya, karena memang
Oh, dia kan sudah pernah ditolong gitu ya, nyawanya, ya istilahnya seperti itu. Ya, kalau Pak Yusuf Kalla waktu itu juga tidak memaafkan dan tetap mengatakan bahwa salah Pendeta Gilbert, langsung ditangkap itu. Pasti langsung ditangkap, gitu ya. Tapi karena Pak Yusuf Kalla mengampuni pada saat itu, akhirnya Pak Gilbert tidak masuk bui, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya tentu berutang budi, ya. Tetapi apakah kemudian kita mengatakan bahwa apa yang menjadi pernyataan Pak JK itu, walaupun itu hanya potongan, lalu itu sesuatu hal yang ditolerir ya, dimaafkan begitu saja, ya tentu saya kira tidak demikian. Makanya Gamki itu melaporkan supaya apa? Ada klarifikasi secara publik. Karena ini sudah apa namanya jadi berita nasional. Begitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi seperti apa ya komentar teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.